Selamat pagi, sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dalam anugerah dan kasih Allah bagi kita, setiap orang-orang yang percaya, yang bersandar penuh kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Jemris Hohoy. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Melalui kesempatan ini, mari bersama-sama saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 22 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Kejadian 22 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Tetapi saya tidak akan membacakan keseluruhan dari ayat demi ayat, dan saya hanya membacakan ayatnya yang ke-18 bagi kita sekalian. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Sekali lagi, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa sebagai orang percaya kita sangat mengenal sosok seorang Abraham. Dan saya tahu juga bahkan semua di antara kita tentunya sudah diberkati dengan sosok ini. Bahkan berulang kali kita terus saja mendapat nilai-nilai yang luar biasa dari perjalanan hidup seorang Abraham. Bagaimana tidak saudara, Alkitab mencatat dia adalah bapa orang beriman, bapa orang percaya. Bukan hanya sebuah sebutan, tetapi sebutan yang lahir dari pengalaman hidup Abraham yang membuktikan bahwa benar imannya kepada Allah itu adalah iman yang benar-benar berada pada titik atau level yang terbaik, saudara. Kenapa? Karena iman itu mengalahkan rasionya Abraham. Iman itu mengalahkan cara berpikir Abraham, mengalahkan logika-logika masuk akal Abraham. Dan oleh iman itu juga pada akhirnya membawa Abraham kepada satu bagian di mana Allah benar-benar memandang dia sebagai orang yang benar, sebagai orang yang percaya, dan menjadikan dia duta Allah bagi kita sekalian terkait dengan iman. Oleh karena itu, saya ajak kita untuk merenungkan peristiwa tentang Abraham ini dan boleh mengambil bagian di dalamnya sehingga kita tentunya akan jadi umat-umat Tuhan yang juga belajar dari kehidupan Abraham. Tema perenungan pada pagi hari ini saya beri judul Allah Penyedia yang Sempurna. Allah Penyedia yang Sempurna. Kita tahu bersama bahwa peristiwa ini adalah peristiwa di mana Allah meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan anak yang sangat dikasihinya kepada Allah, yakni Ishak. Anak ini adalah anak iman, saudara. Anak doa, saudara. Anak yang benar-benar datang dalam kehidupan rumah tangga Abraham di waktu yang sebenarnya tidak mungkin, di waktu yang sebenarnya mustahil. Tetapi Allah mau menyatakan satu kebenaran bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sehingga Alkitab menceritakan di usia yang sudah lanjut, tetap Abraham dan Sarah istrinya mendapat keturunan, yaitu Ishak. Tetapi mereka sampai pada satu titik di mana Allah minta anak ini kembali kepada Allah untuk dipersembahkan. Dan tentunya secara manusia ini bukan hal yang mudah bagi seorang Abraham. Tetapi lagi-lagi saudara, Abraham memberikan pengajaran, memberikan teladan kepada saya dan saudara tentang imannya kepada Allah, mengalahkan segala sesuatu, sehingga oleh iman itu membawa Abraham
kepada satu level yang luar biasa di mata Allah. Dan melalui iman Abraham, kita juga mendapat berkat di dalamnya. Sebagaimana ayat 18 tadi berkata, dikatakan di sana, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sehingga saya harus katakan saudara, segala berkat yang ada itu tidak terlepas dari bagaimana Abraham beriman kepada Allah di masa-masa sebagaimana yang sudah Alkitab katakan. Oleh karena itu saudara, melalui kesempatan ini saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan ada 3 kebenaran dari nas berdasarkan Kejadian 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Yang pertama saudara, Allah tidak pernah gagal dalam rencananya. Sebagaimana dapat kita perhatikan di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saya bacakan bagi kita. Setelah semuanya itu, Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bagian yang pertama yang menjadi perenungan kita bersama, bahwa Allah tidak pernah gagal dalam rencananya. Mengikuti pembacaan yang baru saja saya bacakan, di sana dikatakan ada perintah Allah kepada Abraham. Ada perintah Allah untuk berangkat ke suatu tempat yang ditentukan oleh Allah untuk mempersembahkan anak yang sangat dikasihinya yakni Ishak. Secara manusia, ini merupakan hal yang tidak mudah bagi seorang Abraham. Secara manusia ini merupakan satu situasi tersulit yang dialami oleh Abraham, di mana dalam waktu-waktu dia sedang mengalami atau menikmati quality time dengan keluarga, secara khusus dengan anaknya. Tapi di saat itu Allah meminta untuk mempersembahkan anaknya. Saya berpikir bahwa ini permintaan yang seperti apa? Bagaimana mungkin Allah mengambil kebahagiaan itu dari hidup Abraham? Tetapi yang luar biasa saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang ketiga kalimat yang terakhir, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Allah tetap menemukan ketaatan itu di dalam kehidupan seorang Abraham, sehingga dia tetap melakukan yang terbaik sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah. Dan saya mau katakan secara manusia, apa yang Allah rancangkan tidak pernah gagal di dalam konteks Abraham dalam ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga ini, adalah bahwa walaupun itu seperti sesuatu yang tidak mungkin, adalah bahwa sepertinya itu adalah sesuatu yang begitu sulit. Mungkin ada pemikiran di antara kita, bagaimana mungkin Allah dapat melakukan hal yang seperti itu kepada seorang hamba yang dikasihnya yakni Abraham? Mengapa Allah tega melakukan itu? Mengapa Allah mengambil kebahagiaan dari seorang Abraham dengan meminta Ishak sebagai korban persembahan? Allah sudah memberikan, tapi Allah lagi yang mengambilnya dari kehidupan Abraham. Secara manusiawi ini kita akan pikir bahwa ini hal yang sulit untuk kita bisa terima dengan akal sehat kita. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa ini membawa kita untuk harus menyadari bahwa Allah tidak pernah gagal dalam rencananya. Segala yang dikatakan Allah, segala yang diperintahkan Allah, kalau dilakukan dengan ketaatan, di dalamnya saudaraku kita akan belajar nilai-nilai yang luar biasa. Karena kenapa? Di dalam segala sesuatu, rencana Allah dinyatakan. Begitu juga yang dilakukan oleh Abraham, tanpa mengeluh, tanpa bertanya kepada Allah, tanpa komplain kepada Allah, tanpa berargumen dengan Allah, tanpa berkata, Tuhan kenapa harus meminta anakku Ishak kepada engkau untuk engkau?
Tapi yang dia lakukan adalah tetap taat kepada Allah. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian ini, ketaatan Abraham dengan apa yang dia lakukan terhadap perintah Allah membuktikan bahwa rencana Allah, apapun yang terjadi, tidak akan pernah gagal. Begitu juga dalam kehidupan kita. Hari ini kalau mungkin saudara-saudara ada dalam keadaan yang benar-benar sulit, ada dalam satu keputusan-keputusan yang berat, dan saudara yakin itu dituntun oleh Allah, tetapi tampaknya itu begitu sulit untuk dilakukan, saya tetap mau percaya dan katakan bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal dalam hidup kita, asal kita taat dan setia. Saya mau katakan walaupun secara manusiawi itu begitu berat untuk kita lakukan, begitu sulit dan sama sekali sepertinya tidak mungkin, tetapi saya kembali mau katakan bahwa tidak pernah gagal rencana Allah dalam hidup kita. Sehingga kalau kita taat, kita akan melihat kuasa Allah dinyatakan atas hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Allah selalu punya cara untuk menolong kita. Saya sangat-sangat diberkati dengan kata ini, saudara. Allah selalu punya cara untuk menolong kita. Di dalam ayat yang ke-7 dan 8 di sana dikatakan, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian yang kedua saya ajak kita untuk merenungkan bahwa Allah selalu punya cara untuk menolong kehidupan kita. Melalui dua ayat ini menolong kita dan membuat kita memahami bahwa secara manusiawi mungkin Abraham mengalami juga kebimbangan dalam hidupnya. Dia juga mungkin mengalami hal-hal yang berat, dilema yang luar biasa pada titik dan pada situasi itu. Ketika anaknya harus bertanya kepadanya, ayah, di mana korban yang akan dipersembahkan itu? Dan dengan iman kita bisa melihat dalam ayat yang ke-8 Abraham berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Ketika Abraham berkata hal ini, apakah Abraham sudah melihat domba yang akan disediakan oleh Allah? Belum, saudara. Tetapi imannya yang menuntunnya untuk dapat berkata-kata seperti itu. Pada waktu spontanitas Ishak bertanya kepada bapaknya yakni Abraham, pada saat itu kita bisa bayangkan perasaan seorang Abraham. Dia sedang berkecamuk. Dia sedang ada dalam situasi yang tidak mudah, saudara. Karena dia sangat tahu bahwa itu yang Allah mau, itu yang Allah perintahkan. Yakni anaknya lah yang akan dikorbankan. Tiba-tiba anaknya berkata dan bertanya, di mana korban sembelihan itu? Tapi lihat imannya bekerja, saudara. Dia katakan Allah lah yang menyediakan. Dan kalau kita baca dalam ayat-ayat berikutnya, benar bahwa Allah selalu punya cara untuk menolong Abraham. Oleh peristiwa itu tiba-tiba ada di semak belukar domba yang telah disediakan oleh Allah. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini hal yang luar biasa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Abraham. Bahwa kalau kita punya iman yang kuat kepada Allah, maka kita juga akan dimampukan untuk berkata, Allah selalu punya cara untuk menolong kita. Walaupun secara kasat mata kita belum bisa melihat, walaupun belum ada jawaban yang pasti ada di depan kita, tetapi iman kita berbicara dan meyakini bahwa apapun itu, aku percaya bahwa Tuhan pasti punya cara untuk menolong. Tuhan pasti mampu untuk buka jalan dari setiap persoalan-persoalan apapun yang sedang kita hadapi. Dan ini luar biasa, saudara. Dan bagian yang terakhir, saudara, yang ketiga, yang dapat kita pelajari dari perjalanan kehidupan rohani Abraham adalah di dalam ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba.
Bagian yang terakhir saya ingin sampaikan untuk menjadi perenungan kita semua adalah bahwa pekerjaan Allah selalu tepat pada waktunya. Ini yang menarik saudara, bahwa apa yang Allah rancangkan, apa yang ada dalam rencana Allah, itu sudah Tuhan pikir sedemikian rupa dan itu selalu tepat pada waktunya. Segala sesuatu yang Allah perintahkan, kalau kita ikuti dengan ketaatan, percayalah bahwa Allah sudah mengatur sedemikian rupa, dan di ujungnya, di akhir dari perintah Allah itu, Allah sudah mengatur dengan begitu sempurna bagi kehidupan orang percaya. Dalam hal ini, Allah menuntun kita melalui peristiwa Abraham untuk belajar dari kehidupan seorang Abraham yang taat kepada Allah. Saudaraku, saya memahami, saya mengerti. Hari-hari ini ada begitu banyak situasi-situasi yang mungkin sulit kita pahami. Ada banyak hal-hal yang berat untuk kita jalani. Tetapi saya mau percaya bahwa ketika kita menaruh percaya kita kepada Tuhan, ketika kita menempatkan iman kita pada level yang terbaik, maka saya yakin dan percaya waktu Allah adalah waktu yang terbaik untuk menolong kita. Ketika kita taat dan percaya, maka Allah juga melakukan bagiannya dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melewati situasi-situasi apapun di hidup kita. Kita tetap taat dan setia dan berpegang pada kuasa kebenarannya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Cukupi kebutuhan
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.